kali V BTS tidak memiliki filter dan memberi TMI tentang para anggota. V BTS adalah orang yang cukup jujur dan ada banyak momen di mana dia memberitahu TMI tentang para anggotanya. Yang pertama, memberi info tentang pakaian dalam BTS. Dalam siaran langsung, para anggota berbicara tentang Map of the Soul 7, merekam video musik dan berlatih di Amerika Serikat. BTS melakukan siaran langsung untuk bertemu dengan penggemar. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, acara musik Korea Selatan direkam tanpa penonton langsung, yang berarti BTS belum pernah melihat ARMY secara langsung belakangan ini. Dalam live mereka, para anggota mendiskusikan tentang promosi Map of the Soul 7, syuting video musik, dan latihan di Amerika Serikat. Menurut V, BTS berlatih sangat keras sehingga pakaian dalam mereka berkeringat. Saat itu, Jimin tertawa sangat keras. RM dengan bercanda mendorong V untuk mengulangi komentarnya. Suga dan Jin memberikan saran, sementara RM mengklarifikasi bahwa pakaian dalam berarti di bawah segalanya. Semua pakaian mereka basah oleh keringat, bukan hanya celana dalam mereka. Ya, itu pasti yang dimaksud V. Tentu saja, para penggemar senang dengan informasi ini. Dengan BTS tidak pernah ada momen yang membosankan. Yang kedua, mengungkap kebiasaan mandi Jimin. Meskipun V dan Jimin BTS adalah teman baik, itu tidak berarti bahwa mereka malu untuk mengekspos satu sama lain. Selama ulang tahun kedua BTS, para anggota berbicara tentang bagaimana Jimin cenderung meninggalkan tas dan bandananya di mana-mana. Sementara Jimin mencoba menjelaskan dirinya sendiri, anggota lain segera menghentikannya untuk berbicara dan mengizinkan V untuk menjelaskan masalah ini. V menceritakan bahwa Jimin cenderung meninggalkan bandananya di lantai kamar mandi dan selalu basah. RM agak bingung kenapa bandananya basah. V kemudian mengungkapkan bahwa Jimin cenderung memakai bandana ketika dia mandi, dan ketika dia selesai dia hanya meninggalkan bandana di lantai di kamar mandi. Para anggota tidak bisa menahan tawa atas kebiasaan unik Jimin dan bahkan menggodanya karena itu. Setelah beberapa ejekan, Jimin akhirnya berbicara dan mengungkapkan bahwa dia memakai bandana ketika dia mandi karena sakit leher. Yang ketiga, mengungkapkan kebiasaan BTS tidak memakai baju di rumah. Kebocoran dan spoiler terjadi, tetapi tidak ada yang mengekspos BTS seperti BTS sendiri. Para anggota melanjutkan pendidikan dan mengerjakan banyak proyek, jadi V tidak punya banyak waktu untuk Weverse. Setelah pergi beberapa saat, ia kembali mengobrol dengan penggemar pada 17 Juli. V mengomentari beberapa postingan, termasuk salah satunya tentang kemiripannya, dan ini menarik lebih banyak konten BTS. Taehyung, karena kamu sudah lama tidak kesini, ungkapkan banyak video dari para anggota. Ungkap album Taehyung. Kami menyambut wajah para anggota di ponsel Taehyung kapan saja, tulis fans. Menurut V, para anggota tidak membagikan video dan foto pribadi sebanyak mungkin karena perjuangan mereka yang berkelanjutan melawan penindasan untuk melindungi nilai. Yang dapat diterjemahkan jadi mereka tidak memakai pakaian di rumah. Tidak apa-apa, tetapi kita memiliki kecenderungan untuk memiliki pikiran bebas yang ingin menghentikan penindasan dan melindungi nilai kita. Jadi tidak banyak yang menunjukkan kami dengan pakaian kami, kata V. Setelah itu, ARMY menulis, tunggu, apa? Taehyung mengatakan mereka memiliki banyak gambar atau video, tapi mereka tanpa pakaian. Tentu saja TMI ini membuat ARMY panik, tapi jujur saja itu menjelaskan banyak hal. Seperti yang dikatakan penggemar ini, kamu tidak perlu pakaian jika kamu adalah Bangtan Sonyeondan atau pramuka anti peluru. Yang keempat, berbagi detail tentang pakaian dalamnya. Minggu ini, BTS menghadiri acara online khusus klub penggemar Jepang resmi mereka untuk merayakan perilisan album kompilasi Jepang mereka BTS The Best. Di sini, BTS berbicara tentang musik dan pakaian dalam. Nah, mengapa tidak? BTS dan ARMY adalah keluarga. Ketika V ditanya apa item fashion favoritnya saat ini, dia dengan percaya diri mengatakan bahwa dia membeli celana dalam baru. Tuan rumah tertawa terbahak-bahak. V tentu saja hanya terus menggoda. Mereka berulang kali berkata, pakaian dalam, menanyakan jenis celana dalam yang dibeli V, dan mencoba untuk menunjukkannya. Dia diam dan mengatakan ini sebuah rahasia. Jungkook dan RM sama-sama ingin tahu apa warna pakaian V.
"Ini hitam," kata V, dan membungkam mereka lagi. Setelah Jungkook dengan berani mengumumkan bahwa ia mengenakan pakaian dalam biru, J-Hope memberi BTS julukan baru yang ikonik, panties nyandar. Sedangkan Jin, dia memeriksa pakaian dalamnya untuk memverifikasi warnanya sebelum memberitahu dunia bahwa dia mengenakan abu-abu. Dan untuk bonus, V mengungkap tentang dirinya sendiri. V pernah mengungkap bahwa dia hampir tidak masuk ke Big Hit ketika dia lulus audisi. Ini alasannya. V BTS memiliki kisah menarik tentang menjadi seorang idola, dan di The Fifth Master Soul, dia berbagi bahwa dia hampir tidak menandatangani kontrak dengan Big Hit ketika dia lulus audisi. V ikut dengan temannya ke audisi Big Hit di masa lalu, tetapi V tidak berniat mengikuti audisi sendiri dan hanya pergi untuk mendukung temannya. Namun, seorang dari agensi bertanya kepada V apakah dia ingin mengikuti audisi di tempat, dan V melakukannya. V menunjukkan kepada anggota staf ini semua yang dia bisa. Setelah audisi, anggota staf memberitahu V bahwa mereka akan menghubunginya jika dia lulus. Beberapa minggu berlalu dan ketika V berada di cafe game, dia menerima telepon. Itu Big Hit dan mereka mengatakan kepadanya bahwa dia lulus audisi. V tidak hanya lulus, tetapi dia adalah satu-satunya orang dari Daegu yang lulus pada hari itu. V kemudian dengan semangat pulang ke rumah dan memberitahu neneknya bahwa dia lulus audisi. Namun nenek V agak skeptis dan berpikir bahwa V ditipu. Kata-kata nenek V membuat V ragu dan dia mulai berpikir bahwa dia ditipu. Ayah V juga mengira V ditipu. Ayah V dengan lucu memberitahu V bahwa dia skeptis karena dia pikir 2PM seharusnya berada di JYP Entertainment, bukan Big Hit. Big Hit harus menelepon ayah V untuk memberitahu dia bahwa mereka adalah perusahaan yang nyata. Keluarga V segera yakin bahwa Big Hit adalah perusahaan yang nyata, dan V serta ayahnya pergi ke perusahaan tersebut untuk menandatangani kontraknya. Namun, V dan ayahnya ditipu oleh sopir taksi. Meskipun ini menjengkelkan di masa lalu, V dan ayahnya sekarang tertawa ketika mengingatnya kembali. V akhirnya menandatangani kontrak dan sisanya adalah sejarah. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.